Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang seni lukis. Materi yang pertama adalah pengertian dan tujuan seni lukis. Kalian tentu sudah pernah membuat lukisan ataupun menggambar. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apa yang dimaksud melukis? Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan penciptaannya secara penuh. Secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni itu sendiri. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud seni lukis adalah karya seni rupa dua dimensi yang dibuat pada bidang datar yang memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya, apa tujuan seni lukis? Tujuan seni lukis itu ada 4. Yang pertama adalah tujuan religius, yaitu lukisan yang dibuat sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan untuk ritual keagamaan. Yang kedua, tujuan kritik sosial, yaitu lukisan yang dibuat sebagai sarana kritik sosial, menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, dan lain sebagainya melalui lukisan. Ketiga, tujuan ekspresi, yaitu lukisan yang dibuat untuk mencurahkan ekspresi jiwa seseorang. 4. Tujuan komersial, yaitu lukisan yang dibuat untuk mendapat keuntungan atau dijual belikan. Sekarang, apa saja yang terdapat dalam seni lukis itu? Seni lukis itu mempunyai unsur, yaitu unsur psikis atau non-visual, adalah unsur yang muncul dari diri pelukis itu sendiri, yang sifatnya tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan dalam lukisan tersebut. Contohnya, ekspresi, gagasan, imajinasi, pandangan hidup, pengalaman, pengetahuan, sikap artistik, sikap estetik, konsep karya seni itu sendiri. Dan yang kedua adalah unsur fisik atau unsur visual. Unsur fisik ini dapat dilihat dan bekerja sama dengan unsur psikis dalam proses pembuatan karya seni lukis. Yang termasuk dalam unsur fisik antara lain garis, bidang, warna, bentuk, komposisi, dan tekstur. Kemudian kita melangkah kepada aliran lukisan atau gaya lukisan. Aliran atau gaya lukisan adalah ciri khas, tema, dan teknik yang ada dalam karya lukisan. Aliran atau gaya lukisan dibagi menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah representatif.
Representatif merupakan perwujudan aliran atau gaya seni lukis yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran ini dibagi menjadi 3, yaitu naturalisme, realisme, dan romantisme. Naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude Rubens, Konstabel, dan Indra Rukmana. Ini adalah contoh lukisan naturalisme. Yang kedua, realisme, yaitu aliran lukisan yang memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Pelukis yang termasuk aliran ini antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmisi, S. Sujono, Dullah, dan Heri Sujarwato. Ini adalah contoh lukisan realisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, romantisme, yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Ini contoh lukisan romantis, bergaya romantis. Kemudian yang kedua, aliran deformatif. Deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk yang baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Yang termasuk aliran deformatif antara lain ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Sekarang kita bahas tentang ekspresionisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis atau perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Jadi lukisan ini dibuat secara spontan. Ini adalah contoh hasil lukisan dengan aliran ekspresionisme. Yang kedua, impresionisme, yaitu aliran yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Pelukis yang termasuk dalam aliran ini adalah Claude Monet, Jos Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujono. Yang ketiga, surrealisme, yaitu aliran yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering muncul di dalam mimpi atau khayalan seseorang. Pelukis yang termasuk aliran surrealisme ini yaitu Salvador Dali. Ini contoh lukisan surrealisme yang di alam nyata itu tidak ada bentuk yang seperti ini.
Dan yang keempat adalah kubisme, yaitu aliran yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Pelukis yang termasuk dalam aliran ini adalah Pablo Picasso, Butt Mohtar, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan Mohtar Apin. Ini contoh lukisan kuda tetapi dibuat dari bentuk-bentuk segi empat. Lukisan bunga juga sama, lukisan harimau, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dan yang ketiga, aliran non-representatif, merupakan suatu bentuk lukisan yang sulit untuk dikenal atau dipahami karena sudah meninggalkan bentuk aslinya, lebih menekankan unsur formal, struktur unsur rupa, dan prinsip estetik. Aliran ini sering disebut juga dengan aliran abstrak. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Amri Yahya, Fajar Siddiq, dan Butt Mohtar, serta Sadali. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tapi sebelumnya, untuk melangkah ke materi selanjutnya, kerjakanlah tugas 1 di bawah ini. Jawablah pertanyaan dengan singkat. 1. Apa yang dimaksud seni lukis? 2. Apa yang dimaksud melukis? 3. Apa yang dimaksud aliran atau gaya lukisan? 4. Sebutkan unsur-unsur lukisan. Dan yang kelima, sebutkan jenis-jenis aliran atau gaya lukisan. Nah, selamat mengerjakan. Untuk pertemuan mendatang, kita akan bahas tentang tema lukisan. Nah, untuk itu selesaikan tugas ini dengan baik, nanti dikumpulkan lewat online juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.